Sampai sekarang hati saya belum tenang dan kali ini saya akan memotong-motongnya. Gambar yang dimaksud itu adalah gambar makhluk bernyawa seperti hewan dan manusia. Terdapat hadis, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat itu adalah tukang gambar. Seorang artis tiba-tiba berbicara agama, bla 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 bla, begini syirik, begitu syirik, apa-apa syirik. Ya Allah. Yang boleh dari gambar dan patung, ini ulama sepakat. Jadi tidak semuanya haram, ada yang boleh juga. Jangan sampai Anda ambil kesimpulan semua gambar haram, haram semua. Tidak. Ini semua adalah baju bergambar punya saya. Sebelum saya menyadari kalau ini semua adalah bentuk-bentuk syirik. Dan ketika saya mengetahui, akhirnya saya sembunyikan di dalam koper dan saya masukkan ke lemari supaya tidak terlihat dan tidak terpampang. Tapi ternyata sampai sekarang hati saya belum tenang dan kali ini saya akan memotong-motongnya. Gambar yang dimaksud itu adalah gambar makhluk bernyawa seperti hewan dan manusia. Terdapat hadis, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat itu adalah tukang gambar, alias orang yang menandingi ciptaan Allah. Dan orang yang menggambar-gambar tadi atau orang yang memajangnya itu akan dilempar ke neraka dan disuruh untuk meniupkan ruh di dalamnya, tapi tidak akan mampu karena hanya Allah yang mampu. Terdapat juga hadis di mana dulu malaikat Jibril mau bertemu dengan Rasulullah di rumahnya, tapi malaikat Jibril tidak mau masuk ke dalam rumah Rasulullah karena ternyata terdapat gambar makhluk bernyawa. Akhirnya Rasulullah langsung marah dan menyuruh Aisyah untuk memotong gambar tersebut dan menjadikannya sebuah bantal. Coba kalian bayangkan, malaikat Jibril, pemimpinnya para malaikat, dan Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling mulia, Nabi yang paling dicintai Allah, kekasih Allah. Malaikat Jibril itu tidak mau masuk ke rumahnya karena terdapat sebuah gambar. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah kita kalau di rumah kita terdapat gambar makhluk bernyawa. Baju dirobek, digunting-gunting. Zaman dimana semua orang berfatwa. Seorang artis tiba-tiba berbicara agama, bla 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 bla, begini syirik, begitu syirik, apa-apa syirik. Ya Allah. Inilah zaman dimana orang yang pengikutnya banyak, jutaan, ratusan ribu, itu lebih diikuti daripada orang-orang yang pernah belajar bersama para masyayikh, bersama para guru-guru, daripada orang-orang yang pernah belajar ilmu agama dengan kitab. Inilah zaman dimana semua orang berfatwa. Bayangkan coba, belajar kitab saja belum pernah, menghatamkan satu kitab saja belum pernah, belajar nahwu sorof saja belum pernah. Apa itu majzum, apa itu majrur, apa itu mansub, apa itu marfu, belum pernah, tapi tiba-tiba berfatwa. Ini bahaya, bahaya. Kalau urusan diserahkan kepada orang yang bukan bidangnya, bahaya. Saya pernah, teman-teman, ketika antum mungkin masih ingat ketika kemarin itu berita Suriah, rezim Bashar Assad, ya Bashar Assad melarikan diri, itu saya pengen banget speak up bahasanya, pengen sekali ngomong di media sosial, tapi dinasehati sama guru saya, tahan dulu, jangan memberikan kesimpulan, sebab menahan diri itu adalah juga sikapnya para ulama, ya. Jadi dicari dulu, ditanya kepada ahlinya, sumbernya, lalu ketika sudah ada sumbernya yang berfatwa, baru kita boleh menyimpulkan, ya. Sampai kemarin itu saya menahan diri untuk membahas Suriah, disuruh guru saya, ditahan dulu. Begitulah sikap para ulama, ya. Jangan apa-apa langsung berfatwa, bukan bidangnya berfatwa. Oh. Yang boleh dari gambar dan patung, ini ulama sepakat. Jadi tidak semuanya haram, ada yang boleh juga. Jangan sampai Anda ambil kesimpulan semua gambar haram, haram semua. Tidak. Rumahnya putih, nggak ada apa-apanya gitu kan. Baik, kalau Anda ingin tempelkan, silakan tempelkan yang mana, yang halal. Gantungkan yang halal, simpan yang halal, yang haram Anda tinggalkan. Tayyib. Apa di antaranya? Kullu suratin aw timthalin lima laysa bidhirahin kataswiril jamadat wal anhar wal ashjar wa ma ila dzalik. Jadi silahkan Anda boleh tempelkan misalnya gambar-gambar. Pertama disepakati oleh ulama, jenis yang pertama gambar-gambar yang tidak mengandung roh secara langsung. Pohon, lukisan misalnya bunga, itu kan? Masya Allah, bunga tulip, ya begitu dipasang di situ kelap-kelip tulip. Kemudian misalnya ada bunga mawar, ya, bunga melati, semuanya indah. Pasang macam-macam. Itu nggak ada masalah di situ. Tapi ingat, hukum yang sebelumnya berlaku. Jika gambar itu pun menghadirkan pengkultusan. Duhai bunga tulip yang tulap-tulip di malam hari dan kelihatan cahaya nubuat, aku hadirkan di rumah ini. Duhai berikan aku kekuatan. Masya Allah. Dengan kekuatan bunga tulip aku akan menghukummu. Ya Allah, misalkan istimarah pada suami. Wah,
muncul. Nah itu pun nggak boleh. Terjadi percekcokan antara suami dengan istri, melihat bunga tulip, muncul misalnya imajinasi, marah istrinya, kenapa mah? Dengan kekuatan bunga tulip, aku akan menghukummu. Misalnya, nah itu nggak boleh. Jelas ya? Nah teman-teman sekalian, kembalikan. Kullu suratin laysat muttasilatal hay'ati ka suratil yadi wa haddiha mathalan awil aini awil qadami ya fa innaka la tuhramu li annaha laysat kamilatal khalqi. Atau jika Anda ingin bikin sketsa yang tidak sempurna boleh. Ya, misalnya mohon maaf ada gambaran-gambaran misalnya sebagian tidak sempurna, wajah tidak ada misalnya, bagian tampaknya, sebagiannya gambar, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah, seperti buku-buku tampilan atau brosur-brosur tampilan ya, yang sifatnya gambar bukan foto ya, sifatnya gambar. Nah itu Anda misalnya hilangkan sebagian, itu sifatnya disepakati tidak ada masalah. Boleh, sah-sah saja. Ibu bahkan misalnya, maaf, kan ada jualan pakaian kan? Jualan pakaian tuh kadang dilekatkan ya pada ornamen-ornamen ya supaya ukurannya pas. Nah, contohnya ini nih, ya ada misalnya patung-patung, sebagian yang dipakaikan itu kalau sebagian tidak lengkap masih boleh. Tangannya hilang misalnya kan, baik tinggal badannya saja begini, ya wajahnya sebagian disamarkan, itu boleh, itu boleh. Baik, ukurannya pas seperti ini. Oh baik, cocok ya, coba cocok nggak Pak? Oh ini aja ukuran Bapak cocok, masa Bapak enggak? Baik, jelas ya? Baik. Pak, kalau Bapak mau pakai yang itu aja tuh, itu yang lebih cocok tuh, lengannya masih ada, pakaiannya ada, wajahnya ada. Saya nggak mau itu patungnya haram. Baik. Tapi patungnya yang haram, pakaiannya tidak. Jelas ya? Baik. Jangan Anda berikan tulisan, coklik di foto. Ingat ya, ini barang haram. Masya Allah. Tidak, bukan keadaan yang harus diperbaiki di sini. Jelas sampai sini? Baik, teruskan. Nah, kemudian qala ulama wa yustathna min at-tahrim la'ab al-banat lima thabata an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwaja wa hiya bintu 7 sinin wa zuffat ilayhi wa hiya bintu 9 wa la'abuha ma'aha wa mata anha wa hiya bintu 18 sana. Teman-teman sekalian, maaf. Dan yang ketiga disepakati yang tadi saya sampaikan, mainan-mainan bagi anak-anak itu tidak ada masalah. Jadi kalau Anda ingin sekolahkan anak atau anak di pelajaran sekolahnya ada kelas menggambar, kelas melukis, tuh anak-anak itu tidak ada masalah. Karena anak-anak itu sifatnya dia belum dihukumi dengan sifat-sifat hukum. Dia belum ada sifat balighnya, itu hanya penjabaran untuk melatih bagian-bagian dalam tubuhnya sehingga responnya cepat, stimulus otaknya, macam-macamnya, ya dan seterusnya. Sehingga dengan itu diharapkan perkembangannya menjadi lebih cepat, motoriknya dan seterusnya. Ada juga turunan dari ini, semacam Anda misalnya mengambil jurusan-jurusan yang spesifik menghadirkan maslahat. Misal tadi Anda ingin misalnya berdinas di kepolisian atau di militer untuk sketsa-sketsa tertentu, ambil jurusan itu di desain grafis, boleh, gak ada masalah untuk hal yang sifatnya maslahat. Kecuali kalau tujuan Anda masuk di kampus itu untuk menggambar hal-hal yang tadi tidak dibenarkan, itu yang haram hukumnya. Di keahlian Anda boleh dipakai dengan hal-hal yang dibenarkan secara agama. Tidak dilarang Anda masuk desain grafis, silakan aja, dan pakai itu untuk hal-hal yang membantu agama, boleh. Silakan bikin desain, arsitektur, hal-hal yang dibenarkan, sketsa-sketsa yang bagus, hal-hal yang memberikan gambaran maslahat, itu gak ada masalah, silahkan. Sah hukumnya. Jelas di sini? Nah, saudara-saudara seiman semua, baru-baru ini aktor Riza Shah menjadi sorotan setelah memotong pakaian bergambar miliknya karena dianggap mengandung unsur syirik. Tindakan ini memicu perdebatan mengenai pemahaman syirik dan penggunaan gambar dalam kehidupan sehari-hari. Syirik dalam ajaran Islam adalah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu selainnya dan dianggap dosa besar. Namun, tidak semua gambar atau foto otomatis dikategorikan sebagai syirik. Menurut Ustadz Adi Hidayat, memasang foto di rumah tidak serta-merta dianggap haram atau syirik. Beliau menjelaskan bahwa yang perlu dihindari adalah sikap berlebihan terhadap gambar tersebut yang dapat menjerumuskan pada perbuatan syirik, seperti memuja atau memberikan perhatian berlebihan. Penting bagi setiap muslim untuk memahami ajaran agama dari sumber yang benar dan jelas. Meskipun niat menjaga kemurnian tauhid patut diapresiasi, tindakan yang didasarkan pada pemahaman yang kurang tepat dapat menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, disarankan untuk belajar dari guru atau ulama yang memiliki kredibilitas dan keilmuan yang jelas, mumpuni dalam bidangnya. Jangan sampai salah memilih guru. Jangan sampai ilmu yang diberikan ditelan mentah-mentah. Nah, saudara, seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Dakwah Official. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.